Halo sob, welcome back to my channel. Sampurasun, kumaha daramang baraya. Semoga kalian baik-baik saja ya sob. Kali ini Mamang mau menceritakan alur film yang berjudul God of Gambler. Film yang bergenre action komedi ini dirilis pada tahun 1989 yang disutradarai oleh Wong Jin dan dibintangi oleh Chow Yun-fat, Andy Lau, dan Choi Won. Film ini menceritakan tentang seorang pejudi kelas kakap yang bernama Ko Chun dan mendapat julukan si Dewa Judi. Oke sob, kita langsung aja ke alur filmnya. Let's go. Di awal film terlihat beberapa petugas kasino yang sedang memperhatikan seseorang karena orang tersebut selalu menang di setiap taruhannya, sehingga membuat pihak kasino pun curiga dan mulai menyelidikinya. Setelah diselidiki, ternyata dia adalah Ko Chun, si Dewa Judi. Pihak kasino pun menghampiri Ko Chun dan menyampaikan bahwa kemenangannya akan dipotong. Mendengar hal tersebut, Ko Chun pun ngaleos, mamen, aral merenya. Scene berpindah ke Tokyo. Terlihat Ko Chun dan Janet sedang minum teh sembari menunggu pertandingan dimulai. Di Tokyo, Ko Chun akan bertanding melawan Mr. Wang dari Jepang. Dan tak lama dari situ, Dani pun datang. Dia memberitahukan kalau semuanya sudah siap. Mendengar hal tersebut, Ko Chun pun langsung bersiap untuk bertanding. Singkat cerita, pertandingan pun dimenangkan oleh Ko Chun dengan sangat mudah. Mr. Wang pun sangat terkesan melihat skill yang dimiliki oleh Ko Chun, dan dia pun berkata, "Anda memang pantas mendapat julukan si Dewa Judi." Di malam harinya, Ko Chun makan malam bersama Mr. Wang, Janet, dan Dani. Mr. Wang memberikan sejumlah uang kepada Ko Chun sebagai hadiah kemenangannya. Setelah memberikan uang, Mr. Wang lalu menceritakan tentang ayahnya yang kalah berjudi karena dicurangi oleh Cham Kam Sing, si Raja Singapura. Setelah bercerita tentang ayahnya, Mr. Wang meminta tolong kepada Ko Chun. Dia berani membayar $1 juta asalkan Ko Chun mau berjudi melawan Cham Kam Sing, si Raja Singapura. Awalnya Ko Chun gak mau nih sob, tapi setelah melihat Mr. Wang mau bunuh diri karena merasa malu dan tak mampu, akhirnya Ko Chun pun bersedia untuk membantunya. Mr. Wang pun kemudian memperkenalkan si Dragon kepada Ko Chun untuk dijadikan bodyguardnya. Scene berpindah ke sepasang kekasih yang bernama Asep dan Neng Cucu. Mereka sedang bermesraan di Gawir nih sob. Ketika mereka sedang berjalan pulang, mereka berpapasan dengan si Sanjay. Mereka pun ditegur oleh si Sanjay. Merasa sakit hati dengan teguran si Sanjay, si Asep pun membuat perangkap. Scene kembali ke Ko Chun yang sedang menemani Krok bermain judi. Dan Ko Chun pun melihat Mr. Nam bermain curang yang akhirnya menyuruh si Krok untuk berhenti bermain. Tapi pas mau pergi, Mr. Nam mengejek si Krok. Tidak terima dengan ejekannya, akhirnya Ko Chun pun menggantikan posisi si Krok untuk bermain. Singkat cerita, Ko Chun pun memenangkan uang yang lumayan besar, yang membuat Mr. Nam mengeluarkan cek sebesar $9 juta. Sebelum pergi, Ko Chun berbisik kepada Mr. Nam. Dia berkata, "Ti heula maneh menang 10 juta lur. Ayeuna urang menang 8 juta. Ente menang kene 1 juta atuh lur." Tidak terima dengan kekalahannya, Mr. Nam menyuruh anak buahnya untuk mengambil kembali ceknya dari si Ko Chun. Dan pada saat Ko Chun mau meninggalkan rumah Mr. Nam, dia berinisiatif memberikan ceknya kepada si Dani. Mereka pun berpisah dengan naik mobil yang berbeda. Di tengah jalan, Ko Chun pun turun untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta. Saat di dalam kereta, Ko Chun mau dihadang oleh anak buahnya Mr. Nam. Tapi, di luar dugaan, ternyata Ko Chun sudah mengontek si Dragon. Anak buah Mr. Nam pun dihajar habis-habisan oleh si Dragon. Singkat cerita, Ko Chun pun turun di tengah jalan dengan menghentikan kereta secara tiba-tiba.
Dia kemudian berjalan kaki di sekitar area rumah si Asep. Tanpa sengaja, Kocun pun menginjak perangkap yang dibuat oleh si Asep. Dan dia pun terprosok ke gawir nih sob, sampai-sampai kepalanya terbentur batu yang mengakibatkan si Kocun pun pingsan. Mendengar ada bunyi yang berisik dari luar, si Asep CS pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menghampiri orang yang tergeletak pingsan. Mereka pikir orang tersebut si Sanjay. Tapi setelah mendekatinya, ternyata mereka tidak mengenal si korban. Temannya si Asep pun berkata kalau kita harus lapor polisi. Tapi si Asep menolaknya dengan alasan kalau kita lapor polisi, kita bisa dipenjara karena kitalah yang membuat perangkap tersebut. Singkat cerita, Kocun pun dibawa masuk ke dalam rumah dan si Asep pun menggeledahnya, mencari identitas atau semacamnya. Bukannya KTP yang didapat, si Asep malah menemukan uang di saku korban. Karena si Asep orangnya licik dan serakah, dia langsung mengantonginya. Neng Cucu pun menegurnya, si Asep pun mengembalikan uangnya. Singkat cerita, Kocun pun diobati oleh nenek si Asep. Keesokan harinya, saat Kocun sudah sadar, si Asep mendengar neneknya berteriak. Dia pun langsung menghampiri si nenek untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, dia melihat si Kocun sedang bersandar ke si nenek. Melihat hal tersebut, si Asep pun emosi dan langsung memukuli si Kocun. Ketika si Asep menanyakan nama dan sambil terus memukulinya, Kocun tidak menjawab. Malah dia berteriak kesakitan. Akhirnya si Neng Cucu yang bertanya. Tapi bukannya menjawab, si Kocun malah balik nanya, "Di mana coklatku?" Melihat hal tersebut, mereka berkesimpulan kalau Kocun hilang ingatan karena kepalanya terbentur batu pada saat terjatuh. Dan akhirnya mereka memanggil Kocun dengan sebutan coklat karena melihat Kocun senang makan coklat. Singkat cerita, si Asep CS membawa jalan-jalan si coklat ke tempat Big Mot. Big Mot adalah bandar judi pemilik kasino ecek-ecek kenalan si Asep. Si Asep mempunyai rencana licik untuk mengelabui si Big Mot. Dia berbisik ke si Big Mot kalau si coklat orang berduit yang gampang dicurangi. Mendengar hal tersebut, Big Mot bersemangat untuk berjudi melawan si coklat. Dan ternyata, di luar dugaan, si coklat mahir bermain kartu. Saat sedang bermain, coklat melihat TV sedang ada pertandingan pacuan kuda. Dia spontan langsung mengeluarkan cek palsu untuk bertaruh pacuan kuda tersebut. Melihat coklat mengeluarkan cek, Big Mot berkata, "Kalau kamu mau pasang taruhan, aku bisa membantumu." Si Big Mot langsung menelepon temannya dan mengambil cek dari si coklat. Pertandingan pun dilanjutkan dan dimenangkan oleh Big Mot. Saat mereka beranjak pulang, Big Mot memanggil Asep CS dan dia pun mengatakan bahwa si coklat telah memenangkan lotre pacuan kuda. Singkat cerita, setelah mendapat uang dari Big Mot, mereka pun poya-poya sampai habis tuh duitnya. Saat di rumah, si Asep pun bertanya kepada si coklat, "Bagaimana caramu tadi merubah kartu?" Si coklat pun kembali mempraktekannya. Si Asep terkejut melihat si coklat bisa melakukan hal yang mustahil. Dari situ, si Asep mempunyai ide untuk mendapatkan uang dengan mudah. Sin berpindah ke tempat Sing. Sing adalah rentenir langganan si Asep. Setelah mendapat uang pinjamannya, Asep CS pun berangkat menuju kasino. Dan pada saat mau bertaruh, si Kocun minta dibelikan coklat kesukaannya. Si Asep pun langsung menyuruh temannya untuk membelikan coklat kesukaannya. Temannya membawa beberapa merek coklat, tapi tidak ada satupun juga coklat kesukaan Kocun. Si coklat pun ambek dan pundung sob. Dia pun tidak bersemangat untuk bermain. Melihat hal tersebut, si Asep pun menyuruh temannya untuk kembali mencarikan coklat yang dimintanya. Setelah temannya pergi, si Asep bilang ke si coklat kalau dia mau ke toilet dulu dan menyuruh si coklat untuk menunggunya. Tapi tiba-tiba saat si Asep keluar dari toilet, dia melihat si coklat sedang merokok dan ternyata uang taruhannya sudah habis, cuman rokok yang tersisa.
Si Asep pun bertanya kepada si Bandar, dan si Bandar pun mengatakan kalau si Coklat telah memasangkan semua uangnya dalam satu pertandingan. Mendengar hal tersebut, Asep pun marah dan membawa Coklat keluar dari kasino. Asep mengajak Coklat jalan-jalan dan dia meninggalkan Coklat di tengah keramaian. Tapi saat si Asep di dalam bis, dia berubah pikiran dan kembali mendatangi si Coklat. Keesokan harinya, Asep membawa Coklat ke dokter. Saat giliran Coklat dipanggil, Asep bilang ke Coklat kalau dia mau ke toilet. Saat di toilet, Asep malah bertemu dengan Kasing dan anak buahnya. Karena Asep belum bisa bayar hutang, Asep pun dibawa paksa dan ditahan. Scene berpindah saat Coklat sedang di kamar hotel. Dia tidak sengaja menemukan kartu nama milik Dragon. Coklat menelepon Dragon, tapi dia tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba si cucu datang dan langsung menelepon Kasing. Dia meminta Kasing untuk melepaskan Asep. Sehabis menelepon, si Neng Cucu tidak sengaja melihat foto Dewa Judi. Dia pun langsung melirik ke si Coklat. Dan dia merasa ada kemiripan antara Dewa Judi dan si Coklat. Lanjut cerita, Neng Cucu pun mendatangi Kasing. Dia meminta Kasing untuk melepaskan si Asep dan akan membayar pokok hutangnya saja. Mendengar hal tersebut, Kasing pun menolak. Tapi si Neng Cucu berkata kalau dia datang bersama Dewa Judi. Awalnya sih nggak percaya dan meminta si Coklat untuk membuktikan kalau dia benar-benar si Dewa Judi. Si Coklat kesulitan untuk membuktikannya. Pada saat mengocok kartu pun, kartunya malah berantakan. Tapi setelah teman si Asep memberikan beberapa coklat, Kocun pun langsung beraksi dan berhasil menunjukkan skillnya sebagai Dewa Judi. Pada saat Coklat menunjukkan skillnya, si Neng Cucu pun berinisiatif menusuk paha Kasing dengan pisau dan memintanya untuk melepaskan si Asep, dan akhirnya si Asep pun dibebaskan. Scene berpindah ke Janet. Terlihat Janet sedang dirayu oleh si Dani. Tapi Janet menolak dengan kasar sehingga membuat Dani emosi. Pada saat Dani mau memperkosa si Janet, Janet melihat alat rekamnya masih on. Dia pun memancing Dani untuk mengatakan kebenaran tentang Kocun. Setelah Dani mengatakan semuanya, dia terus berusaha memperkosa si Janet. Dan secara tidak sengaja, Janet terlempar keluar jendela hingga tewas. Saat Janet tewas, Dani menemukan alat rekamnya dan dia membakar pita kasetnya. Scene berpindah ke Dani dan Mr. Nam. Dia merencanakan untuk membunuh Kocun. Dani mengatakan kepada Mr. Nam kalau Kocun berada di kota Mongkok. Lanjut cerita, Mr. Nam pun mendatangi Kocun di kota Mongkok. Dia membayar beberapa orang untuk membunuh Kocun. Dan di dalam kamar, Asep CS mendengar ada orang yang mengetuk pintu. Mereka pun bersiap-siap untuk menghajar tamu tersebut. Tapi saat pintunya dibuka, ternyata yang datang adalah Dragon. Dan dia memanggil Coklat dengan nama Kocun. Tak lama dari situ, anak buah Mr. Nam pun datang. Mereka menembaki Asep CS dan pada saat sembunyi, Dragon mengatakan kalau Coklat adalah Kocun, si Dewa Judi. Asep pun terkejut mendengar hal tersebut. Dan baku tembak pun terjadi. Kocun yang merasa ketakutan mendengar suara tembakan bertemu dengan Dani. Dan Dani pun tahu keadaan Kocun yang hilang ingatan. Saat Dani mau menembak Kocun, Asep datang dan menghadang Dani. Saat Kocun berlari, dia melihat Dragon yang tertembak. Dan Kocun pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil pistol dan menembaki satu persatu anak buah Mr. Nam. Kocun pun terkena tembakan di tangannya. Saat semuanya udah pada tewas, Kocun berlari keluar. Dia terjatuh dan tertabrak mobil. Kocun dilarikan ke rumah sakit dan pada saat dia tersadar, Kocun sudah ingat semuanya. Dia pun langsung menanyakan Janet ke Dani dan si Dani pun hanya terdiam. Scene berpindah. Terlihat Kocun mendatangi rumah Janet. Dia pun mengingat saat-saat kebersamaan dengan Janet. Lanjut cerita, terlihat Dani dihajar Mr. Nam karena tidak berhasil membunuh Kocun. Dani mempunyai ide untuk menghancurkan Kocun.
Tak lama dari situ datang Mr. Chan, dan Mr. Chan bertanya kepada Dani, "Kenapa kau ingin Ko-chun tetap hidup?" Dani pun menjelaskan alasannya dan menceritakan semua rencananya. Setelah mendengar rencana Dani, Mr. Chan pun sangat yakin bisa mengalahkan Ko-chun di pertandingannya nanti. Saat Ko-chun sampai di kapal pesiar, si Asep datang dan memberitahu kalau si Dani waktu itu mau menembak Ko-chun. Mendengar hal tersebut, Ko-chun pun mengatakan kita akan membahasnya nanti setelah pertandingan selesai. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Awalnya si Ko-chun kalah terus nih sob. Dia pun berkata kepada Mr. Chan, "Sepertinya Anda bisa melihat kartu saya." Kemudian Dani mengeluarkan uang 1 koper dan berkata kepada Ko-chun, "Ini adalah uang terakhir." Pertandingan pun berlanjut. Saat Mr. Chan menyalakan serutunya, Ko-chun dengan sigap menutup kartunya dan Mr. Chan pun tidak bisa melihat kartu Ko-chun. Ko-chun pun terus menaikkan taruhannya. Merasa kartunya bagus, Mr. Chan tidak memperdulikan kartu yang dipegang Ko-chun. Kartu selanjutnya pun dibagikan. Mr. Chan mendapat kartu Queen dan Ko-chun mendapat kartu As. Ko-chun menambahkan lagi taruhannya senilai 4 juta, tapi Mr. Chan berkata, "Saya pikir uangmu tidak cukup sampai 4 juta. Mendengar hal tersebut, Ko-chun langsung mengeluarkan surat berharga dari Bank Swiss. Dan dia mengatakan kalau surat-surat ini bernilai 30 juta dolar. Mr. Chan langsung mengatakan, "Aku tidak percaya padamu." Ko-chun pun menjawab, "Di sini banyak para ahli, minta mereka membuktikan keasliannya." Terus Ko-chun berkata kepada Mr. Chan, "Silahkan Anda periksa ceknya." Mr. Chan pun menjawab, "Nama Anda lebih garang daripada uang 30 juta dolar itu." Pertandingan pun berlanjut dan kartu terakhir pun dibagikan. Mr. Chan mendapat kartu Queen sehingga dia mempunyai 3 kartu Queen yang terbuka. Dan Ko-chun pun mendapat kartu As lagi dan terlihat Ko-chun pun memiliki 3 kartu As yang terbuka. Kemudian Ko-chun pun memperlihatkan kartu yang tertutup kepada Dani. Pada saat bersamaan, Mr. Chan melihat tanda yang ada di belakang kartu Ko-chun. Dia mengira kalau kartu tersebut adalah kartu King. Kemudian Ko-chun pun mempertaruhkan semua uangnya senilai 26 juta. Dan Mr. Chan pun mengikutinya karena dia merasa kartunya lebih baik dibanding kartu yang dimiliki oleh Ko-chun. Kartu terakhir pun dibuka. Mr. Chan memiliki 4 kartu Queen. Dia sudah pede akan memenangkan taruhannya. Tapi pas Ko-chun membuka kartu, dia sangat terkejut karena Ko-chun memiliki 4 kartu As. Ko-chun langsung mengatakan kepada Mr. Chan kalau kacamata yang dimiliki Mr. Chan sudah ketinggalan zaman dan Ko-chun pun melepaskan kontak lens yang dia pakai. "Aku sengaja menaruh 2 titik pada kartu As ini agar kau masuk ke dalam perangkapku." Kemudian Ko-chun pun memeluk Dani dan berkata, "Terima kasih Dani, kau telah membantu memenangkan pertandingan ini." Sambil Ko-chun memberikan pistol mainan kepada Dani. Melihat hal tersebut, Mr. Chan spontan menembak Dani hingga tewas. Dan si Asep berinisiatif melemparkan gelas ke tangan Mr. Chan yang mengakibatkan pistolnya terjatuh. Dan tiba-tiba datanglah si Dragon dengan menodongkan pistol. Lalu Ko-chun mengeluarkan potongan pita kaset rekaman yang tersisa di atas mayat Dani. Kemudian Mr. Chan berkata, "Polisi tidak bisa menangkapku karena kita sedang berada di perairan internasional. Hanya negara terdaftar yang bisa menangkapku." Lalu Ko-chun berkata kepada Paman Hing, pemilik kapal, kalau anak buahnya telah memaksa sang kapten untuk tidak memberangkatkan kapalnya. Dan Mr. Chan pun ditangkap. Di akhir film terlihat Asep yang sedang bersedih karena merasa dicuekin sama Ko-chun. Tapi tiba-tiba Ko-chun ternyata ada di rumahnya dan mengajaknya untuk pergi ke Las Vegas.